Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lagi tentang perilaku sesuai sila Pancasila, pola irama sederhana ya. Marilah kita simak pembahasannya. Kegiatan belajar kita hari ini yang pertama adalah PPKN ya, di mana tujuan pembelajarannya adalah disajikannya materi tentang contoh penerapan sila Pancasila di lingkungan rumah, sehingga siswa dapat menerapkan sikap dan perilaku sesuai dengan sila Pancasila dengan benar. Materi pokoknya adalah perilaku sesuai sila Pancasila. Ayo mengamati ya, kita akan mengamati dan mengenal lambang sila Pancasila. Nah, perhatikan di layar, di sana terdapat 3 buah lambang. Manakah lambang sila pertama ya, sila kedua dan ketiga ya. Untuk 4 dan kelima itu nanti di pembelajaran berikutnya. Nah, sila pertama itu adalah dilambangkan dengan bintang ya. Sila kedua itu dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, bunyinya seperti di layar ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia yang sila ketiga. Berikutnya kita akan menceritakan pengalaman menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, perhatikan di layar. Menjalankan ibadah menurut agama yang diyakini merupakan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Misalnya beribadah ke masjid ya, ke gereja dan agama yang lainnya. Perilaku apa yang biasanya kalian lakukan di rumah yang mencerminkan sila pertama Pancasila? Nah, apa menurut kalian perilaku yang biasa kalian lakukan di rumah? Nah, penerapan sila pertama yang lainnya ya, ini contohnya adalah berdoa. Banyak berdoa ini ya, berdoa sebelum makan, sebelum tidur ya, dan yang lain-lain. Sembahyang atau beribadah ya. Yang ketiga, menghargai teman berbeda agama dalam melakukan ibadahnya. Yang keempat, ikut kerjasama membersihkan rumah ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Yang kelima adalah tidak mengolok-olok ya atau mengejek agama orang lain atau agama teman kita saat bermain, misalnya ada teman ke rumah. Nah, selanjutnya adalah menceritakan pengalaman menerapkan sila kedua Pancasila. Menolong ayah mencuci mobil merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ya. Seperti yang ada di layar, dia sedang membantu ayahnya mencuci mobil menggunakan sabun ya dan yang lain-lain. Nah, perilaku apa yang biasanya kalian lakukan di rumah yang mencerminkan sila kedua Pancasila ini ya, seperti yang dicontoh. Selanjutnya adalah penerapan sila kedua lainnya ya, seperti saling menghormati antar anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga, membantu ibu membereskan rumah. Yang keempat, selalu berbagi antar keluarga. Yang kelima adalah meminta izin sebelum menggunakan barang ya. Kita harus minta izin terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menceritakan pengalaman menerapkan sila ketiga Pancasila. Nah, seperti di layar, yaitu bangga dengan bangsa dan negaranya, yaitu negara Indonesia ya, merupakan pengamalan sila ketiga ya, sila Pancasilanya. Perilaku apa yang kalian lakukan di rumah ya yang mencerminkan sila ketiga Pancasila ini ya. Nah, penerapan sila ketiga yang bisa kita terapkan antara lain berbicara menggunakan bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bersama kakak menyiram tanaman. Nah, artinya bergotong royong ini ya. Makan bersama keluarga, menyukai makanan daerahnya. Nah, misalnya makanan daerah di sini soto Menggala. Nah,
kita menyukainya apa yang tidak ya. Yang selanjutnya yang kelima, menggunakan produk buatan Indonesia ya atau negaranya sendiri yang diutamakan. Dan masih banyak lagi contoh penerapan sila ketiga yang lainnya ya. Sekarang kita masuk ke sesi kedua ya, yaitu kegiatan belajar kita SBDB. Tujuannya adalah dengan disajikannya pola irama sederhana sehingga siswa dapat memahami ketukan kuat dan lemah serta panjang pendek nada dengan benar. Materinya adalah pola irama sederhana. Nah, ayo kita bernyanyi ya, dimana lagunya berjudul Pelangi-Pelangi ya. Saat bernyanyi perhatikan tekanan dan pola irama lagunya ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu dengan judul Pelangi-Pelangi ya, dan juga ikut bernyanyi bersama. Nah, sekarang perhatikan penggalan syairnya ya dengan birama 2/4 ya. Perhatikan pada penggalan nada ini terdapat nada yang bergaris di atas ya pada tiap biramanya. Dan juga ada nada yang bertanda titik ya setelah nada tersebut. Yang pertama adalah nada apabila bertanda garis di atas itu dinyanyikan selama setengah ketukan ya. Dan nada apabila diikuti tanda titik setelahnya maka dinyanyikan 2 ketukan, dan seterusnya. Apabila ada tanda titik berikutnya lagi maka 3 ketukan, ada tanda titik lagi maka 4 ketukan ya. Itu adalah nada-nada yang harus kita ketahui. Nah, untuk ketukan kuat itu berada di awal tiap birama ya, dan ketukan lemah berada setelah ketukan kuat. Bisa juga dilihat di buku kalian ya. Apabila ketukan kuat itu bertanda segitiga biasanya, dan ketukan lemah itu seperti lingkaran hitam ya, titik seperti titik tapi agak besar. Nah, itu adalah tandanya. Nah, selanjutnya adalah coba kalian perhatikan contoh nada berikut.
Di sini ada nada mi ya, nada tiganya, di mana masing-masingnya dinyanyikan selama setengah ketukan. Kenapa? Karena ada tanda garis di atasnya ya. Yang berikutnya nada fa, nada 4 ya, itu dinyanyikan selama 1,5 ketukan. Kenapa? Lihat, setelah nada 4 itu ada tanda titik, tapi tanda titiknya ada garis atas, maka nilai tanda titik adalah setengah. Nah, maka dinyanyikan 1,5 ketukan. Sedangkan nada re, nada 2, dinyanyikan selama setengah ketukan ya. Itu tadi nada-nadanya. Nah, yang ketiga ya, nada yang ketiga adalah nada mi misalnya. Nada mi ini nada 3 dinyanyikan selama 2 ketukan. Kenapa? Karena setelah nada 3 itu ada tanda titik yang mengikutinya ya, maka 2 ketukan. Sedangkan untuk nada sol ya, nada 5 itu dinyanyikan selama 1 ketukan karena tidak ada tanda garis maupun tanda titik yang mengikuti setelah nada sol. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga ya, yaitu pengayaan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menjalankan ibadah dengan baik, itu adalah termasuk perilaku sesuai dengan sila keberapa. Yang kedua adalah contoh perilaku sesuai sila kedua Pancasila apa ya. Yang ketiga menyukai masakan seperti Bapak bilang tadi, soto menggala ya, itu termasuk penerapan sila Pancasila yang keberapa. Yang keempat adalah ketukan kuat itu biasanya berada di mana ya letaknya. Yang kelima adalah apabila nada bertanda garis di atas, maka dinyanyikan selama berapa ketukan. Nah, seperti biasa tuliskan jawaban kalian di komentar ya. Dan jangan lupa dikasih nama di komentarnya, siapa namanya ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama tentang yang pertama adalah perilaku sesuai sila Pancasila dan pola irama sederhana. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.